Di video ini kita akan mengelompokkan data secara otomatis dan dinamis. Oke, misalnya kita akan memiliki data ya. Nah, kita buat dulu datanya. Pokoknya di sini semuanya serba otomatis dan dinamis ya. Dan kita buat dulu misalkan kita memiliki datanya nama di sini ya. Dan kita akan coba random di sini namanya sampai 100 orang ya, berarti 102. Oke. Nah, di sini sampai 102 berarti 100 orang ya. Nah, kita buat random aja di sini. Caranya yaitu menggunakan fungsi random nama ya. Misalkan saya buat namanya dari A sampai Z lah gitu, 2 karakter aja ya. Jadi teman-teman kita ketahui dulu misalnya untuk kode ya. Kode A itu kode A gini. Nah, itu karakter ke berapa gitu kan. Nah, kode A itu adalah 65. Coba kita kode Z ya. Kode Z itu adalah kode Z 90 ya. Nah, berarti kita coba di sini kita random ya. Oke, kode di sini. Nah, kita coba di sini random between dengan menggunakan karakter. Oke. Kemudian kita random between ya. Ini kode A adalah 65 terkecilnya dan terbesarnya kita buat kode sini Z ya. Oke, lalu kalau sudah kayak gini kita tutup kurung ya 3 kali ya. 3 ya, coba enter dulu. Nah, ini baru 2 karakter ya. Ini akan diacak secara otomatis dari huruf A sampai dengan Z. Oke, misalnya kita 2 karakter aja ya, misalnya A dengan B atau B dengan C gitu ya. Kita acak lagi, kita tambahin kodenya di sini, yaitu kita kopikan aja supaya cepat. Oke, nah kita tambahin di sini dengan paste di sini. Oke, kalau sudah kontrol enter. Nah, ini misalkan nama-namanya ya, kita nama-namanya kan belum punya data nih, kita coba acak kayak gini aja ya. Oke, kita sudah buat daftar namanya. Lalu kalau sudah, kita buat di sini misalnya di kolom D ya, misalkan jumlah grup ya. Oke, kita geser aja di sini, kita geser di sini. Oke. Misalnya jumlah grupnya kita tentuin, misalkan jumlah grup adalah 5 ya. Oke, kita akan membuat grupnya. Kalau misalkan grupnya 5, siapa aja yang termasuk grup ke-1, grup kedua sampai grup ke-5 ya. Nah, kita buat di sini secara dinamis dengan formula ya. Kita buat secara dinamis dengan formula yaitu kolom A ya. Misalnya di sini tulis grup 1, grup 2, grup 3 terus sampai grup ke berapa gitu ya. Kalau misalkan di sini 5 berarti nanti otomatis terbuat grup 5 ya. Sampai 5 grup gitu maksudnya. Kalau misalkan ada tulis 10, ini akan menulis 10 grup ya gitu ya. Oke, saya coba di sini grup ke-1 kita buat dengan fungsi kolom ya. Sama dengan kolom ya, kayak gini. Kolom kita ambil yang sel ini ya. Nah, kita coba lihat ini hasilnya 1. Nah, kita buat di sini sampai dengan berapa nih? 10 ya. Sampai 10 aja, misalkan paling banyak 10 grup. Oke. Kita sudah punya nih 10, namun kita tambahin dengan grup 1, grup 2, grup 3 gitu ya. Maka di sini teman-teman bisa ditambahin dengan misalnya grup, nah gitu kan. Kemudian N. Nah, pada akhirnya kan ada grup 1 sini sampai grup 10. Oke. Nah, kalau sini 5, maka di sini akan buat 5 grup. Yang ini nanti dihilangkan. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita buat dengan fungsi logika ya. Sini if. Oke, if di sininya ada apa namanya? Grup kolom A1-nya itu misalnya kurang dari ya, kurang dari atau sama dengan 5 ya, yang di sini. Jadi nanti acuannya ke berapa ini? E2 ya. Kurang dari sama dengan 5 ya, lalu kita kunci. Nanti kan akan digeser, ditarik ke formulanya, maka teman-teman harus menentukan $E$2 supaya nanti tidak berubah-ubah ininya ya. Kalau sudah kayak gini, misalnya kalau sudah kayak gini, maka di sini kurang dari sama dengan E2 ya. Maka di sini kita tambahin grup ya. Oke, grup. Oh, sorry ya. Sini grup. Nah, gini ya. Misalkan grup gitu. Lalu di sini yang buang ya, yang ininya. Yang ini kita buang dulu. Nah, kita buat di sini grup. Lalu kalau sudah kayak gini, kita tutup kurung dan kita tambahkan formulanya di sini dengan kolom
ya kayak gini, kemudian kolomnya ambil yang ini. Oke. Lalu kalau sudah kayak gini tutup, dan kalau false di sini kita kosongin. Oke. Lalu enter. Nah, pilih muncul kayak gini lagi ya. Ini sering muncul kalau kayak gini berarti kan belum ditutup gitu ya. Kita yes aja biar tutupnya otomatis ya. Oke, ini grup 1. Ini kita buat 5 grup ya. Grup 1 kita tarik. Nah, pada akhirnya kayak gini ya. Yang grup 6, 7, 8 akan disembunyikan atau tidak ada, dihilangkan dengan tanda ini ya. Nah, ini formula logika ya. Nah, kalau misalkan saya buat ini 6, maka di sini akan buat 6 grup. Kalau misalkan saya buat 2 grup, maka ini ada 2 grup. Kayak gitu ya. Kalau 10 grup, akan 10. Nah, kalau 11 nggak bisa ya. Karena di sini sampai formulanya 10. Kalau ingin nambahin tinggal tarik aja gini. Oke, kita buat maksimal 10 grup aja ya. Di sini misalnya 5 ya. Nah, kalau sudah kayak gini kita buat di sini pengelompokannya ya. Misalkan grup 1 ini dari mulai ini ya. Grup 1 misalnya kalau ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini akan dimasukkan satu-satu ya. Nah, misalnya grup 1 yang ini, grup 2 yang ini, grup 3 yang ini, grup 4, dan 5 yang VT. Nah, kalau misalkan ada lagi datanya, maka di grup ke-1 ini akan tambahkan yang ini. Grup keduanya yang ini gitu ya. Ini ke sini. Ini ke sini gitu ya. Jadi berurutannya kalau 5 5 gitu kan. Oke, caranya bagaimana? Di sini kita buat nomor urut dulu ya, nomor urut dengan menggunakan fungsi kolom. Nah, di sini teman-teman kita akan belajar kolaborasi atau penggabungan banyak rumus ya. Jadi teman-teman silakan belajar logika atau sintek formulanya gitu ya. Kolom misalnya, kolom ada S-nya ya, kita buat yang array. Kolom array sini kita ambil dari A1 sampai dengan A1 ya. Kita kunci yang A1-nya, A1 yang pertamanya yaitu kayak gini. Kalau sudah kita enter. Nah, nanti ini akan menghasilkan 1 sampai dengan berapa nih? 10 ya. Oke, kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, kita tambahin nih formulanya ya. Nah, baru kita akan mengambil data yang ada di sini. Oke. Caranya bagaimana? Nah, di sini kita gunakan fungsi if ya. Di sini teman-teman kita menggunakan fungsi if. Oke. If 1 berarti kan kolom A1 sampai A1 itu kan hasilnya 1 ya. If 1 gitu kan. Nah, ini. Nah, di sini sebelum ke if 1, teman-teman kita akan menggunakan formula yang ada di array yang ada di sini, logical test yang ada di nama ini ya. Nah, if di sini kan if. Nah, kita ambil yang ini ya. Oke. Yang di sini kita kunci dulu. Nah, kalau sini kurang dari atau sama dengan kolom ya, berarti kan kurang dari 1 gitu kan. Ini kolom A1 sampai 1 berarti hasilnya kan 1. Kalau di sini berarti hasilnya 10. Nah, if E3 E2 yang ada di sini kurang dari atau kurang dari ya, lebih besar ya. Ini harusnya ya benar, lebih besar ya. Lebih besar atau sama dengan 5 ya yang ada di sini. Oke. Kita lanjutin di sini. Maka kita gunakan fungsi indeks karena kita akan mengindeks data yang ada di sini ya. Oke. Indeks kemudian array, sini array-nya kita blok sampai dengan 102 ya. Oke. Lalu kalau sudah kayak gini kita tekan F4, kita kunci ya array-nya. Nah, kalau sudah kayak gini kita titik koma lagi. Oke. Row numbernya kita ambil dengan formula row. Kita ambil dengan formula rows ya. Oke, kayak gini. Berikutnya di sini array-nya kita ambil, kita membuat acuan di sini aja ya, supaya nanti hasilnya 1 ya. Kalau A1 kan 1 gitu. Sampai dengan A1. Tetapi kita kunci yang A1 pertamanya ya. Nah, kayak gini. Kalau sudah kayak gini, kita buat lagi di sini tutup kurung ya. Nah, tutup kurung 2 kali karena dengan row yang ada di sini. Nah, baru sekarang kita kalikan ya, supaya nanti hasilnya kalau misalnya kali 1 berarti nanti berapapun jumlah yang ada di sini nanti hasilnya sesuai jumlah ya. Kita kalikan dengan yang ada di sini. Oke. Lalu di sini kita kunci F4. Oke. Kalau sudah kayak gini, kita kurangin ya. Kita kurangin dengan data ini. Kita kunci lagi. Oke. Kalau sudah kayak gini, kita kurangin lagi ya, teman-teman. Kita kurangin dengan kolom. Nah, kolom yang ini, kolom A1 sampai 1, itu hasilnya kan 1, 2, 3, terus sampai 10. Kalau array-nya ditulis sampai kolom M ya. Kita kurangin dengan A1 sampai 1 ya. Nah, teman-teman pilih aja atau klik aja di sini. Gitu.
sampai A1 ya. Kalau sudah kayak gini, oh sorry, ini harusnya kolom dulu ya, kolom. Oke, nah kalau sudah kayak gini kita klik di sini ya. Oke, A1 sampai 1, oh ini harus dikunci dulu ya. Nah, supaya nanti kalau ditarik ini tetap A1 ya, bukan ke B1, nah, tapi A1 sampai dengan A sekian gitu. Nah kalau sudah kayak gini kita tutup kurung 3 kali ya. Oke, ini value if true-nya. Sekarang kita koma dengan kosong. Oke, kalau sudah kayak gini klik enter. Oh ada yang salah nih. Kita coba cek lagi. Nih ini sudah betul. Kemudian A1 kita ambil, A1 sampai 1 sudah. Kemudian kita indeks B3 ya yang ada di sini sampai dengan array B102, titik koma, kita ambil rows ya, kemudian kurung buka rows A1 sampai 1 udah betul. Nah, tutup kurung 2 kali ya, karena di sini ada 2 bukanya, kemudian kita kalikan dengan oh ini nih, ini harusnya di kurung buka ya, kurung buka, karena di sini kan harus dikalikan dulu gitu kan ya, ini dulu dikerjakan baru ini gitu. Kurung buka, kemudian kita coba enter, kita yes. Oke, hasilnya adalah KZ. Oke, kita coba tarik sampai sini ya. Nah kayak gitu. Sekarang sudah bisa didapetin ini untuk hasil sampai grup 5 ya. Ini YK, kemudian KZ, EB, IL, dan KJ. Nah sekarang kita coba ya. Kita coba sini tarik sampai dengan ke bawah. Tarik kira-kira segini aja ya. Nah oke, kita dapetin. Oh ini ada ref-nya ya. Nah ini ada errornya nih. Kita cek kesalahannya. Tadi belum kedeteksi ya. Ini E2 dikali E2 ya. Nah ini harusnya dikurangi dulu dengan E2 ya. Jadi kurangi dengan ini ya. Oke, kita kunci E2 nya. Nah baru kita kurangin dengan kolom. Oke, kalau sudah klik enter lalu yes. Oh value ya. Kita enter kontrol, ini hasilnya ada kesalahan. Oh, hasilnya value berarti sini. Nah ini harus dihapus ya, kemudian enter lalu yes. Oke, hasilnya D. Coba kita tarik sampai dengan segini ya. Oke, sampai dengan segini. Kita coba tarik ke bawah, tarik sampai dengan segini ya. Nah oke, ini wrap semua. Nah ini kayaknya udah bener nih. Ini wrap semua karena error ya. Aku sudah habis ya sampai grup 5 dari data 100 ini ya. Kalau misalkan ini ada berapa nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 kali 5 berarti 100 orang ya. Oke, sudah buat grup ini 5 grup dengan masing-masing grup 20 ya. Nah ini kita coba ini 6, enter. Nah ini kalau 6 sudah otomatis ya, grupnya jumlahnya 6, kemudian ini grup-grupnya namanya sudah masuk ya. Dari mulai TS, KM, PM, JC, ya, RL masuk ke sini, kemudian XC masuk ke sini, dan ES-nya masuk ke kolom kedua, baris kedua ya. Oke, kalau misalkan saya buat 10 grup, maka di sini akan 10 grup dibuat, kemudian namanya juga sudah otomatis dibuat ya. Nah sekarang permasalahannya kita hilangin yang ref ini. Nah, gampang sekali ya, teman-teman tinggal tambahin sini dengan if error ya, if error. Nah ini value if true-nya, kemudian value if error-nya kita kosongin, kita enter, kemudian yes. Oke, kita tarik lagi, yang ininya thread, kemudian tarik ke bawah. Oh sorry ya, tarik ke bawah sampai dengan terakhir ya. Nah sekarang sudah wrap-nya sudah kosong ya. Oke, sekarang sudah bisa mendapatkan data-data dengan grup yang masing-masing grup berbeda ya. Ini dari grup 1 sampai grup 10. Coba kita 8 ya. Nah ini 8 grup, ini datanya. Kalau misalkan 5 grup, nah ini akan 5 grup, ini datanya gitu ya. Ini anggap aja nama-namanya ya. Saya contohin ini acak dari huruf A sampai huruf Z gitu ya.
Oke, saya kira kayak gini aja teman-teman ya. Kalau ingin dibuat tabel, silakan buat tabelnya dengan menggunakan ini ya, teman-teman diperbagus aja. Saya kira ini sampai di sini aja videonya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar dan terima kasih. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.